Terlihat 4 orang anak kecil berjejer terlentang tiduran di kasur sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang sudah membengkak dan membusuk. Halo, Assalamualaikum. Balik lagi sama aku, Afina. How are you guys? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Kali ini aku mau membahas soal kasus yang lagi cukup viral nih di sosial media. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu ya, yaitu soal kasus penghilangan nyawa yang tega dilakukan oleh seorang ayah kandung yang bernama Panca Darmansyah berumur 40 tahun kepada 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Kasus ini masih terbilang sangat baru ya guys, karena terungkapnya itu baru di tanggal 6 Desember 2023 kemarin. Bagi kalian yang mungkin belum tahu nih tentang berita ini, tenang aja, aku bakalan ngebahas semuanya di video ini. So stay tune ya, kalau kalian penasaran, kita akan mulai pembahasannya sekarang. Guys, apa sih yang ada di benak kalian setiap ada kasus yang menyangkut anak kecil? Pasti sedih banget ya, apalagi anak kecilnya itu menjadi korban tanpa tahu salah dia tuh apa. Nah, inilah yang terjadi sama 4 anak kecil di bawah umur berinisial V 6 tahun, S 4 tahun, A 3 tahun, dan A yang masih berumur 1 tahun. Jadi pada tanggal 6 Desember 2023 kemarin, tepatnya hari Rabu, ditemukan jasad 4 orang anak kecil yang sudah mengalami pembusukan di rumah kontrakan yang berlokasi di RT 0403, Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Penemuan ini bermula dari keluhan warga yang mencium bau busuk pada pagi hari dari arah rumah kontrakan tersebut. Karena baunya yang sudah sangat mengganggu warga, akhirnya laporanlah mereka ke Pak RT dan Ibu pemilik kontrakan. Nah, akhirnya Pak RT dan Ibu pemilik kontrakan berusahalah untuk memanggil-manggil orang yang ada di dalam kontrakan tersebut, kayak Panca, anak-anaknya atau siapalah gitu ya. Tapi tidak ada yang menjawab. Maka dari itu Ibu pemilik kontrakan berinisiatif untuk menelpon keluarganya Panca nih, untuk kayak minta izin, Pak saya mau izin untuk membuka pintu rumah kontrakan Panca nih, soalnya saya mencium bau yang tidak sedap seperti bangkai, takutnya ada bangkai binatang gitu dan tidak ada orang di rumah. Datanglah 2 dari keluarga Panca ini untuk menjadi kayak saksi gitulah ya, supaya tidak ada fitnah mungkin. Nah, akhirnya Pak RT memanggil tukang kunci pada jam 2 untuk masuk ke dalam rumah itu. Setelah jam 3 sore, pintu rumah kontrakan terbuka. Dari situ, ibu pemilik kontrakan meminta keluarga Panca untuk masuk duluan nih sama Pak RT, supaya tidak ada fitnah dan sebagainya, supaya menghormati juga. Nah, setelah mereka masuk, betapa kagetnya mereka ketika terlihat 4 orang anak kecil berjejer terlentang tiduran di kasur sudah tidak bernyawa dengan keadaan yang sudah membengkak dan membusuk. Gak cuman itu aja guys, Pak RT juga menemukan Panca yang tidak berbusana, hanya memakai celana dalam saja, terbaring lemah di kamar mandi dengan luka-luka sayatan di pergelangan tangan, perut, dan kakinya. Diketahui Panca mencoba untuk menghilangkan nyawanya sendiri. Dari situ, Pak RT dan warga sekitar langsung menghubungi polisi setempat. Setelah mendapat laporan dari warga, polisi pun datang dan langsung melakukan olah TKP. Di sana pula, polisi menemukan sebuah kejanggalan, yaitu pesan di lantai bertuliskan "Puas Bunda, Thanks for all", yang mana tulisan itu ditulis menggunakan darah. Dari penyelidikan polisi juga ditemukan 2 barang bukti berupa HP dan laptop, serta keterangan dari 12 saksi. Nah, jadi untuk lebih detailnya nih, menurut AKBP Bintoro, apa yang ditemukan dari video itu tuh pada jam 12.40 siang, tepatnya hari Minggu, tanggal 3 Desember, Panca merekam ke-4 anaknya sebelum kejadian itu terjadi. Nah, setelah Panca melakukan perbuatan keji itu, Panca meletakkan ke-4 anaknya dengan cara dijejerkan secara berurutan, dari anaknya yang paling besar sampai yang paling kecil. Panca juga menaruh mainan favorit masing-masing anaknya di samping tubuh-tubuh yang sudah tidak bernyawa itu, guys. Nah, setelah itu Panca mulai merekam lagi lah jasad anak-anaknya sambil mengucapkan, "Tidurlah yang tenang,
ini adalah kesalahan papa. AKBP Bintoro pun menambahkan kalau Panca ini menghilangkan nyawa anak-anaknya dengan cara membekap mulut korban satu persatu dengan tangannya selama 15 menit. Dan ini dilakukan secara bergantian, mulai dari anaknya yang paling kecil berumur 1 tahun sampai yang paling besar yang masih berumur 6 tahun. Kebayang gak sih guys, waktu ayahnya membekap mulut adiknya yang berumur 1 tahun, kakak-kakaknya ini pasti ngeliat. Kebayang gak setakut apa mereka, sepanik apa mereka, dan sebingung apa mereka. Kayak, what's wrong with you? Sedangkan menurut keterangan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Dr. Haryanto, beliau membeberkan hasil dari forensik. Diketahui kalau para korban ini tuh sudah meninggal beberapa hari sebelum ditemukan oleh warga. Jadi ditemukan oleh warga ini tanggal 6 kan guys. Dr. Haryanto ini bilang kalau jasad anak-anak ini tuh memang sudah meninggal sebelum tanggal 6 Desember. Jadi sekitar 3-5 hari gitu. Makanya waktu pas ditemuin warga, jasad-jasad dari anak-anaknya ini sudah mulai membusuk. Dan juga ditemukan kecurigaan adanya lebam di sekitar mulut dan hidung pada keempat korban ini. Kenapa dibilangnya kecurigaan? Karena pemeriksaan ini dilakukan pada jasad yang sudah mengalami pembusukan guys. Jadi kalau misal jasad-jasadnya itu terbilang masih baru atau belum mengalami pembusukan, lebam yang ditemukan itu tuh akan terlihat lebih jelas dan pasti. Tapi dari keterangan ini pun ya sudah jelas ya kalau misalkan Panca tuh menghabisi nyawanya yang seperti yang AKBP Bintoro bilang sebelumnya kalau dibekap pakai tangan. Jadi kayaknya tuh ditekan gitu sampai ada lebam-lebam di sekitar mulut dan hidungnya. Pihak berwenang akan memeriksa lebih lanjut dengan pemeriksaan histopatologi dan toksikologi. Namun dari pembusukan jasad-jasad tersebut bisa dipastikan bahwa 4 korban ini meregang nyawa di waktu yang sama atau berdekatan. Jadi memang benar ya guys kalau Panca ini menghilangkan nyawa keempat anaknya itu dalam satu waktu. Kalau dia mengakunya hilaf atau gimana ya pasti yang terbunuhnya tuh hanya satu gitu. Nah ini mah empat-empatnya gitu guys. Jadi ya bukan hilaf gitu mah namanya, emang sengaja aja mau membunuh anak-anaknya. Diketahui juga kalau ternyata tuh Panca sempat berbohong kepada warga saat warga menanyakan keberadaan anak-anaknya yang waktu itu sebelum tanggal 6 itu tiba-tiba nggak ada gitu. Karena kan sebelumnya anak-anak itu sering banget main di depan kontrakan. Malah kadang suka main ke rumah tetangga. Nah ini kok tiba-tiba nggak ada gitu. Nah waktu ditanya, Panca tuh beralasan kalau anak-anaknya sedang dititipkan di rumah temannya. Dari situlah warga nggak curiga sama sekali karena kan oh ya udah mungkin memang benar gitu dititipin ke rumah temannya gitu. Nah kalau kalian pikir kejahatan Panca ini cuma sampai sini aja, enggak guys, kalian salah. Karena ternyata ditemukan juga nih rekaman di mana Panca tuh sedang menganiaya istrinya sendiri, yaitu ibu dari anak-anaknya yang dia bunuh ini. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen ya yang bertanya-tanya kemana sih istrinya? Kok istrinya nggak ada? Kok anak-anaknya cuma ditinggalin sama suaminya aja? Nah jadi gini guys, saat sebelum dan sesudah kejadian ini terungkap, istri sekaligus ibu kandung dari 4 anak-anak ini tuh lagi dirawat di rumah sakit. Karena apa? Karena dia terluka parah yang disebabkan KDRT oleh Panca ini. Jadi selain sudah menghilangkan nyawa keempat anaknya tidak berdosa, Panca juga sudah melakukan KDRT kepada istrinya yang berinisial D pada hari Sabtu tanggal 2 Desember sehari sebelum kejadian naas itu terjadi. Awal Bu Titin tahu nih terjadi penganiayaan terhadap D di tanggal 2 Desember ini tuh adalah waktu salah satu dari keluarga D meminta tolong kepada Bu Titin untuk menyelamatkan D yang disiksa oleh Panca. Saat Bu Titin menemukan D yang sudah disiksa oleh Panca, D itu terlihat sudah babak belur sambil memegangi perutnya. Akhirnya setelah Babinsa dan Pak RT datang, dibawalah ke rumah sakit si D ini karena D juga sempat mengeluarkan darah dari hidung dan sempat muntah darah juga. Pihak polisi juga sudah meminta keterangan nih dari kedua belah pihak dan berpikir kalau permasalahan sudah clear. Nah kabarnya Panca juga sempat mengantarkan D ke rumah sakit bersama dengan Babinsa. Jadi gitu ya guys, D ini awalnya sama sekali nggak tahu kalau suaminya tuh udah tega menghabisi nyawa anak-anaknya sendiri. Dan ternyata KDRT yang dilakukan oleh Panca ini terhadap istrinya nggak cuma dilakukan pada saat tanggal 2 Desember itu aja. Polisi tuh sempat menerima laporan tentang KDRT sebelumnya. Tapi menurut AKBP Bintoro saat terjadi penganiayaan sebelum tanggal 2 Desember, Babin Kamtibnas itu udah turun ke TK
KP dan sempat mendamaikan antara kedua belah pihak. Tapi ya namanya orang udah toksik ya guys, pasti nggak ada kapok-kapoknya gitu. Nah si Panca ini malah ngelakuin lagi lah di tanggal 2 Desember. Bahkan keesokannya tuh sampai menghilangkan nyawa anak-anaknya yang nggak tahu apa-apa. Nah setelah ditemukannya bukti-bukti dan saksi yang cukup dalam kasus penghilangan nyawa 4 anaknya ini, akhirnya polisi menetapkan Panca sebagai tersangka. Yang tadinya sebagai saksi, sekarang sudah menjadi tersangka. Dan Panca ini bisa terjerat pasal 340, yaitu tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Sedangkan untuk kasus KDRT terhadap istrinya, sampai saat ini tuh aku belum dapat info apapun ya guys. Karena yang aku tahu istrinya ini masih dalam perawatan dan masih shock pastinya ya. Jadi belum bisa dimintai keterangan. Kalian pasti penasaran juga kan, apa sih alasan pelaku sampai tega menghilangkan nyawa anak-anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri? Sayangnya, motif pasti dari pembunuhan itu belum diketahui dengan jelas, karena kondisi Panca yang masih dirawat di rumah sakit, ya karena percobaan bundir itu guys. Namun, Dokter Haryanto bilang nih kalau keadaan Panca tuh sudah berangsur membaik, dan penyidik sudah mulai melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap pelaku. Beliau juga menambahkan kalau nanti tuh bakal didatengin psikiater untuk melihat kondisi kejiwaan dari Panca. Karena dirasa kelakuan Panca ini tuh terhadap keluarganya udah sangat tidak wajar. Sedangkan menurut para tetangga di sekitarnya, Panca dan istrinya, D, dinilai tertutup dan jarang bersosialisasi dengan warga. Apalagi D, istrinya, karena kan setiap hari D ini pergi bekerja pada pagi hari dan pulang di malam hari. Jadi ya kayaknya tuh nggak sempet aja gitu untuk bersosialisasi sama warga. Bahkan menurut ketua RT di sana, Panca dan istrinya itu sudah menempati kontrakan tersebut selama 9 bulan dan selama itu pula Panca nggak pernah memberikan KTP atau KK kepada ketua RT setempat. Jadi kan kalau misalkan kalian pindah gitu ya, kalian harus wajib lapor dong ke Pak RT dan harus kasih data-data kalian juga kayak KTP atau yang sudah berkeluarga ya kakak gitu kan. Tapi si Panca ini ya enggak gitu. Nah warga tuh mencurigai kalau kejadian ini tuh terjadi karena ada faktor ekonomi. Karena Panca yang tadinya adalah seorang supir sudah tidak lagi bekerja dan akhirnya tunggakan kontrakan pun tidak terbayar gitu loh. Nah, jadi yang bekerja selama ini ya istrinya yang tadi aku bilang berangkat pagi pulang malam gitu. Menurut kabar yang beredar juga, kejadian itu terjadi karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh D, istri Panca, yang membuat Panca marah dan kesal hingga melakukan KDRT terhadap D dan berujung penghilangan nyawa terhadap 4 anaknya. Ya ampun guys ya, in my opinion, ini terlepas alasan-alasannya benar atau salah ya, kenapa sih gitu anak-anak yang harus selalu jadi korban? Anak sekecil mereka, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun, mana ngerti orang tuanya ada masalah finansial? Mana ngerti juga nih mereka kalau orang tuanya selingkuh gitu? Like, dude, masalah rumah tangga itu ya masalah antara suami dan istri. Bukan berarti masalah yang lagi dialamin sama suami istri, anaknya harus terlibat juga. So fix your problems between you two gitu. Jangan bawa-bawa anak-anak, karena kan anak-anak itu nggak ada kewajiban untuk tahu ataupun terlibat. Apalagi harus menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga ayah dan ibu mereka gitu loh. Nah guys, sebelum aku akhiri pembahasan kasus ini, aku mau bahas dulu nih tentang rekaman-rekaman yang ditemukan oleh polisi di HP dan laptopnya Panca guys. Aku tuh penasaran banget nih guys, buat apa gitu Panca ngebuat rekaman-rekaman itu? Nah dari pembahasan-pembahasan yang sudah aku mention sebelumnya, aku jadi kayak punya beberapa persepsinya nih. So please hear me out dan kasih tahu aku pendapat kalian juga di kolom komentar ya. Jadi nih guys, ada beberapa yang mungkin bisa menjadi alasan kenapa Panca merekam kejadian-kejadian keji yang dia lakukan. Tapi ini disclaimer dulu ya, ini tuh pure pendapat aku. So apa yang aku bakal utarain ini belum tentu benar. Nah, yang pertama adalah because he's simply just a psikopat. Karena dengan kelakuan dia yang tega membunuh keempat anak kandungnya dalam satu waktu, dan ditambah lagi dia sengaja dengan sadar merekam perbuatan kejinya itu kan udah nggak wajar ya guys, udah pikiran orang-orang psikopat gitu. And if you guys know, ada beberapa pembunuh berdarah dingin yang setelah melakukan kejahatannya itu tuh dia butuh sesuatu dari korban untuk disimpan. Kayak dijadikan sebagai koleksi gitu, kenang-kenangan guys. And in this case, barang yang dia jadikan sebagai koleksi atau kenang-kenangannya itu ya
video-videonya ini guys. Yang kedua itu aku mikirnya karena Panca ini mau memperlihatkan ke istrinya how superior he is. Dia mau membuktikan kalau dia tuh adalah orang yang kuat dan bisa melakukan apapun dan ke siapapun kalau ada yang membuat dia kesel atau marah. Termasuk ya ke anak-anaknya sendiri ini. Kalau dilihat dari alasannya sih kenapa dia pengen membuktikan itu ya karena mungkin kondisi finansial mereka yang jelek, terus akhirnya si Panca ini pengangguran sedangkan istrinya bekerja, dan dengan kabar istrinya selingkuh itu mungkin membuat Panca merasa harga dirinya tuh terinjak-injak dan sakit hati gitu guys. Hingga akhirnya Panca ini mau membuktikan lah kalau dia itu tuh lebih kuat gitu, lebih dominan, lebih berkuasa daripada D, dengan cara ya menakut-nakuti istrinya ini dengan video-video tersebut setelah istrinya keluar dari rumah sakit. Atau yang ketiga, you guys remember kan kalau Panca ini ditemuin dengan luka-luka sayatan yang mengindikasikan percobaan bundir. Nah, what if rekaman-rekaman yang dia buat itu adalah untuk bukti sekaligus pengakuan kalau dia memang bersalah gitu setelah dia berhasil bundir. Jadi kayak dia tahu nih dari awal kalau dia tuh bakal menyesal setelah menghilangkan nyawa anak-anaknya. But he did it anyway karena sakit hati itulah atau karena apapun itu alasannya. Nah makanya untuk memperlihatkan penyesalannya dia bikinlah rekaman-rekaman itu dan akhirnya mencoba untuk bundir agar orang-orang yang menemukannya tuh tahu kayak dia tuh menyesal gitu. Jadi memang kejadian ini tuh kayak udah bener-bener terencana gitu sama dia. Jadi rencana akhirnya ya dia bundir. Make sense gak sih? Dan yang terakhir adalah sebenarnya Panca ini tuh tidak ada penyesalan apapun setelah menghabisi nyawa anak-anaknya. Kenapa? If you guys think again ya, balik lagi ke dimana dia ditemukan mau bundir gitu ya. Emang nih aku nggak tahu kapan dia melakukan percobaan bundir ini. Apakah sehari sebelumnya atau berapa jam setelah digerebek atau gimana aku nggak tahu. Tapi kalau aku boleh sok tahu nih, kalau dia melakukan percobaan bundir setelah dia menghabisi nyawa anak-anaknya, even kalau sehari sebelum kejadian ini terungkap pun, he would be dead guys. Meninggal juga karena kehabisan darah, ya nggak sih? Tapi kan ini nggak gitu. Panca kan masih ditemukan dalam keadaan hidup, walaupun memang lemes gitu. Nah ini menunjukkan kalau dia melakukannya itu di hari waktu warga nyamperin rumahnya dong, berarti nggak lama setelah warga menggerebek dia gitu. Nah kalau dia merasa menyesal sampai ingin bundir, kenapa nggak dilakukan langsung setelah dia melakukan kejahatannya? Kenapa harus mencoba bundir di hari warga mencoba masuk ke rumahnya? Kalau kalian ingat dari timeline yang aku ceritain ini sebelumnya, dari Pak RT manggil-manggil orang yang ada di dalam kontrakan, terus manggil saudaranya Panca, terus manggil tukang kunci pada jam 2 dan baru bisa masuk pada jam 3, itu cukup nggak sih untuk Panca menulis pesan di lantai, terus membuat luka-luka sayatan di badannya, hingga terbaring lemas di kamar mandi? Dan, for your information ya guys, if you wanna know, menurut keterangan Dr. Haryanto, beliau mengatakan kalau luka-luka sayatan pada tubuh Panca itu tidak terlalu dalam hingga sampai ke pembuluh darahnya. Nggak nyampe ke pembuluh darahnya guys. Jadi ya, nggak terlalu dalam gitu. Jadi apakah Panca sengaja tidak menyayat pergelangan tangannya terlalu dalam? Apakah ini hanya bagian dari rencana Panca agar bisa mengulur waktu? Atau mungkin Panca berharap orang-orang ngiranya kalau dia ini juga korban gitu dari kelakuan istrinya? Atau mungkin juga Panca berharap kalau dia melakukan ini semua tuh dia bisa mendapat keringanan hukuman dengan alasan depresi atau apapun itu? Well, we never know. Sekali lagi, ini adalah pemikiran dan opini aku pribadi ya guys. Jadi jangan menganggap opini aku ini 100% benar. Kita tunggu aja update dan keterangan dari pihak berwenang ya. Tapi apapun alasan atau motif dari Panca nantinya nih, sama sekali nggak ada pembenaran dari perilaku Panca terhadap istri dan anak-anaknya ini. Semoga kasus ini bisa jadi reminder nih buat kita untuk bisa lebih mengontrol emosi agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ini tidak terjadi. Oke, segitu aja guys info yang bisa aku dapat dari kasus ini. Aku minta maaf kalau misal ada info yang kurang lengkap ataupun mungkin ada salah info yang aku sampaikan di dalam video ini. Kalau kalian punya update terbaru dari kasus ini, boleh banget sharing di kolom komentar ya. Untuk kalian yang udah nonton, don't forget to subscribe, share, dan like ya. I'll see you guys in the next video. Thank you for watching. Bye!